Nah, jadi untuk hari ini kita lanjutkan untuk yang alkana dan juga alkena dan juga alkuna ya. Oke, monggo yang punya laptop ya bisa dipakai laptopnya. Ini kebanyakan eh, sangat banyak ya informasinya. Jadi biar lebih jelas itu menggunakannya bisa menggunakan laptop. Oke, untuk alkana dan juga alkena dan juga alkuna ya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Jadi untuk beberapa senyawa itu ada yang dia itu bisa berikatan baik dua maupun tiga ikatan ya. Jadi kalau misalnya alkena itu berarti dia terdiri dari dua ikatan ya. Sedangkan untuk yang alkuna ya, dia itu terdiri dari tiga ikatan ya. Ini yang menjadi suatu hal yang umum atau hal yang biasa pada ikatan alkena dan alkuna ya. Makanya di sini rumusnya yang digunakan untuk alkena itu adalah CN 2N H2N tok ya. Sedangkan untuk yang alkuna itu CN H2N min 2. Ya, itu untuk rumus yang digunakan untuk alkena dan juga alkuna ya. Nah, pendahuluan ya. Jadi alkena itu adalah senyawa tak jenuh ya. Jadi memang salah satu eh, kekhasan dari senyawa alkena itu adalah senyawa yang tak jenuh. Jadi dia memang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan senyawa yang lain atau dengan atom yang lain ya, tanpa merubah istilahnya sifat fisiknya ya, atau sifat alkananya ya, kemampuan berikatan dengan atom yang lain ya. Jadi istilahnya tuh dia masih punya satu tangan untuk berikatan dengan yang lain. Nah, di sini itu tuh pasti mengandung ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya itu ada dua ya. Jadi ikatan rangkapnya itu ada dua. Jadi kalau saya gambarkan itu berarti C, strip-strip C, ya ini berarti ikatan rangkap. Dengan rumus umum yaitu adalah CnH2n ya. Ini sudah umum atau secara umum itu pasti rumusnya adalah CnH2n. Sedangkan alkuna adalah senyawa tak jenuh sama ya. Dia juga tak jenuh, berarti punya sama juga memiliki kemampuan berikatan dengan atom lain ya, tanpa harus ada yang digantikan senyawanya. Nah, di sini tapi bedanya dia mengandung ikatan rangkapnya itu nggak satu, tapi nggak dua, tapi tiga ya. Jadi ikatan rangkapnya itu tiga ya, satu, dua, tiga. Nah ini. Nah, kalau ini berarti dia masih punya dua tangan yang bisa berikatan dengan atom yang lain. Kalau ini berarti dia hanya memiliki satu ikatan dengan senyawa yang lain ya. Makanya secara umum rumusnya juga menjadi CnH2n min 2 ya. Nah, ini untuk senyawa atau pengertian umum dari alkena dan juga alkuna ya. Nah, itu ya. Untuk perbedaan secara umum dari alkuna dan juga alkena ya. Nah, sebenarnya secara umum tata namanya juga tidak begitu berbeda ya. Untuk tata nama juga nggak ada perbedaan ya dengan alkana yang membedakan paling hanya adanya eh mana ini ya. Adanya apa berarti? Adanya penomoran sebelum rantai utama ya. Itu yang membedakan alkena dan juga alkuna ya. Nah, ini yang membedakan antara penamaan dari alkana dan juga alkena dan alkuna. Ya, ini yang membedakan. Ya. Nah, ini untuk tata nama alkuna, alkana dan juga alkuna. Ya. Nah, tentukan rantai induk yang mengandung C double bond C. Kalau enggak berarti C triple bond C. Saya pikir ini nggak usah ditulis ya. Kayaknya nggak terlalu penting. Monggo sambil bisa ditulis yang bagian ini nggak apa-apa ya. Paling pertama adalah pastikan yang pertama adalah rantai induk ya. Nah ini, nah rantai induk ini harus dipastikan dia memiliki yang namanya ini ya C double bond C kalau enggak C triple bond C
ya. Jadi kalau kita bicara di Alkana, Alkana itu kan pilihnya adalah rantai yang terpanjang ya. Nah, kalau yang di Alkena dan Alkuna itu tidak hanya yang terpanjang yang dicari. Walaupun terpanjang, tapi kalau tidak mengandung gugus C double bond C, kalau nggak C triple bond C, ya itu ya berarti tidak termasuk dalam rantai yang terpanjang ya. Jadi memang secara umum yang harus dipilih itu adalah yang dia itu mengandung C double bond C atau C triple bond C. Ya, ini yang paling penting ya. Terus yang kedua itu C double bond C dan C triple bond C itu menambahkan nomor yang terkecil ya. Nah ini juga ya, kalau di Alkana kita itu kan menggunakan atau mencari senyawa-senyawa yang atau substituen yang dia itu nomornya paling efisien ya. Sedangkan kalau misalnya yang di Alkena dan juga Alkana, kita mencari eh, nomornya itu atau nomor eh, C double bond C itu yang paling efisien ya. Jadi yang paling efisien itu adalah bukan punyanya si substituennya, tapi yang paling kecil itu adalah yang nomor C double bond C, kalau enggak C triple bond C. Ya, itu yang paling efisien. Terus kalau misalnya apabila ikatan rangkap dua, ya sama. Kalau misalnya dia namanya adalah alkena, berarti juga belakangnya berarti namanya adalah ena ya. Misal kalau misalnya dia tuh C, C-nya ada dua, berarti namanya adalah etena. Kalau misalnya C-nya dua tapi triple bond, berarti namanya adalah etuna ya. Jadi yang diganti adalah istilahnya penamaan dari unanya itu ya. Jadi una dan juga ena dan juga ana ya. Hanya ini yang diganti ya. Jadi kalau misalnya saya punya propana ya, ya nama lainnya menjadi adalah propena. Kalau misalnya dia itu tuh punya ikatan rangkap. Jangan lupakan pula ya penomorannya. Misal di nomor satu ya itu juga paling penting. Terus kalau misalnya dia itu tuh tiga berarti namanya adalah propuna ya. Kalau yang propuna sepertinya pun juga tidak perlu penomoran ya karena juga kan cuma tiga ya. Jadi tidak berpengaruh mau di belakang apa mau di depan ya karena nomornya tetap istilahnya itu tuh nggak ngaruh ya. Mau dibolak balik sama kecuali yang Butena ya, kalau Butena nanti ngaruh ya. Entah nomor dia itu nomor satu, entah nomor dua ya. Itu yang berpengaruh. Kenapa kok berpengaruh? Karena C-nya itu tuh ada empat ya. Jadi C-nya ada empat. Nah ini. Ini kan kalau kita taruh di depan atau di belakang kan sama aja ya. Pasti dia dapetin nomor satu. Tapi kalau misalnya letaknya ada di tengah, berarti mau nggak mau nomornya harus dua. Lah itu tuh berarti harus dituliskan ya. Untuk penomorannya kalau misalnya dia itu C-nya ada empat ya. Untuk yang Butuna atau Butena ya. Tapi kalau misalnya dia cuma C-nya hanya tiga, saya pikir tidak harus diberikan untuk penomoran rangkap ya. Nah, terus habis itu diberi awalan di tri, tetra, penta, atau poli di depan akhiran, ena atau una jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap ya. Nah, case scenario ya, misal di sini ternyata, bukan laser pointer. Nah, Nah, misal di sini ternyata di Butena itu dia memiliki dua ikatan rangkap, ya. Nah ini, berarti kalau misalnya udah seperti ini, ya sudah ya, kita nomori saja ya, terserah mau dari kiri apa dari kanan, kita beri nomor satu, dua, dan juga tiga. Oh iya, berarti yang di ada ikatan rangkap itu berarti ada nomor satu dan juga nomor tiga ya. Berarti namanya adalah 1,3 bute, buten, buten diena. Apa Butadiena ya? Enggak. Butadiena, sorry, Butadiena. Sorry. Bukan Butana, tapi Butan Diena. Ya. Butana, Butan Diena ya. Namanya adalah Butan Diena ya. Untuk yang penomorannya atau rangkapnya itu ada dua ya. Jadi ketika dia tuh rangkapnya hanya satu ya udah berarti namanya adalah 1,3 Butena.
Tapi kalau misalnya dia itu tuh ada dua, dua rangka, berarti nanti ditulis sesuai dengan penomorannya. Misal jadinya di sini adalah 1,3 hutan Diana ya. Jadi berarti di situ rangkapannya ada dua, yaitu nomor satu dan juga nomor tiga ya. Nah, itu ya untuk yang penomoran yang nomor 5 ya, contoh nomor 5. Terus habis itu ikatan rangkap harus menjadi rantai utama ya, selalu ya. Jadi semua yang mendapatkan rantai utama atau yang menjadi rantai utama berarti harus istilahnya punya ikatan rangkap ya. Nah, terus lagi kalau misalnya karbon dengan ikatan rangkap mempunyai nomor terendah. Jadi yang harus diutamakan berarti bukan substituennya ya, tapi yang diutamakan yang pertama itu adalah rangkapnya ya. Yang kedua baru nanti substituennya ya. Nah, misal case scenario-nya misalnya tadi ya. Oh, sorry. Misalnya tadi saya punya C, C, nah C, strip C ya. Nah, untuk terus saya punya juga satu ah, terus saya juga punya satu C yang ada di bahan bawah ya. Ini eh, zoomnya mana? Nah, ya. Nah, kalau misalnya data seperti ini atau contoh seperti ini, maka kita gunakan penomorannya itu adalah harusnya yang dia itu yang nomor yang rangkap itu yang utama, bukan yang istilahnya eh, yang terakhir yang jadi utama ya. Nah, jadi yang rantai utama atau yang menjadi penomoran di awal itu tuh harusnya yang rangkap ya. Jadi di sini berarti dia dapatnya nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena di sini dia itu yang rangkap. Jadi istilahnya karena dia yang rangkap, makanya tuh dia harus jadi nomor satu ya. Baru di sini nomor dua, nomor tiga, dan juga nomor empat ya. Tidak kebalikannya ya. Kalau misalnya kita di Alkana kan yang diutamakan yang dia itu yang ikatan rangkap ya. Jadi di sini yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tapi karena ini ada ikatan rangkap dan namanya adalah dia itu tanaman dari alkena, makanya penomoran nomor satu itu berarti harus dari yang ikatan rangkap ya. Jadi untuk penamaannya sendiri berarti itu adalah karena di sini substituennya itu adalah metil ya, berarti namanya adalah metil. Mana ini? Kok ngilang-ngilang? Nah ini namanya adalah metil. Karena letaknya itu di nomor 3, berarti 3 metil strip. Dan habis itu dilanjutkan dengan penomoran dari rangkapnya. Rangkapnya itu nomor satu. Berarti nomor satu namanya adalah satu butena. Ya. Jadi penomoran yang paling utama itu adalah penomoran yang dimulai dari ikatan rangkap. Ya. Nomor dari atom karbon dengan ikatan rangkap diletakkan di muka. Lah itu ya. Jadi istilahnya eh, nomor atom yang istilahnya itu tuh penomoran yang diutamakan itu yang dari rangkap. Ya. Jadi seperti itu. Oke, monggo bisa ditulis ya. Kita nanti expect 40 slide hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan, monggo ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya contoh salah satu contoh dari alkena ya. Jadi secara umum memang ketika C itu sudah double bond, maka dia itu tuh nanti sudah menghabiskan dua tangannya dia ya, sehingga dia itu hanya tersisa dua tangannya dia ya, sehingga di situ yang berikatan kovalen dengan hidrogen hanya dua hidrogen ya, sehingga secara umum memang jadinya adalah CH2 bukan CH3 ya. Karena apa? Ya karena tadi sudah dipakai dua tangannya untuk berikatan dengan C yang lain ya. Terus secara umum memang nama secara IUPAC ya atau nama dari internasionalnya itu Ethena ya. Tapi untuk nama trivial ya atau nama dagang itu biasanya itu namanya adalah etilena ya atau etilen ya. Ini adalah salah satu penamaan-penamaan dagang ya biasanya seperti itu. Nanti juga ada yang namanya asetilena ya. Terus juga ada gas propilen ya atau propilena ya. Ini berarti ya juga sama ya. Ini berarti satu alkana, tapi dia berikatan dengan memiliki double bond ya. Double bondnya itu di salah satu C-nya tadi ya. Nah sama ya. Jadi kalau misalnya dia di bagian tengah ini sudah dipakai tiga tangan ya. Kalau yang di bagian sini tuh sudah berikatan dengan tiga tangan ya. Satu, dua, tiga. Maka yang tersisa itu hanya satu H ya. Nah, ini kalau kayak gini nggak usah dikasih nomor ya. Kenapa? Karena penomorannya sudah nggak berpengaruh ya. Di sini sudah pasti satu. Oh ya, nggak mungkin dong di sini dong dinomorin dari nomor satu karena sesuai dengan aturan penomoran itu harus dimulai dari yang istilahnya ikatan rangkap. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk ikatan C ya, yang dia itu punya empat atom C ya, dan salah satunya itu sudah berikatan dengan double bond atau berikatan double bond ya. Makanya di sini dinamakan sebagai butena ya karena dia terdiri dari satu ikatan rangkap ya. Nah, kalau di sini dia harus dinomorin ya, mau nggak mau ya. Karena ada dua letaknya tadi ya, letaknya itu bisa dia tuh di tengah maupun dia itu di sebelah kiri ya. Nah, kalau di sebelah kanan ini, mohon maaf, itu berarti dia sudah pasti nomornya satu. Sedangkan kalau misalnya dia tuh ada di tengah dengan ada tambahan satu ikatan rangkap misalnya di sini, jadi dia dinomorin dengan dua. Nah kalau misalnya ada dua ikatan rangkap kanan dan juga kiri, berarti nanti jadinya adalah namanya 1,2. eh, Kalau saya sih butan diena ya, butan diena ya. Jadi istilahnya butana, tapi karena dia ada dua ikatan rangkap, jadinya butan diena. Ya. Nah ini kalau misalnya dia ada di tengah, berarti dia mau nggak mau dia diberi nomor dua ya, karena dia ada di tengah ya, nggak mungkin juga nomornya satu ya, seperti itu. Oke, monggo kalau mau ditulis nggak usah kali ya, nggak usah dilanjut aja ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini ada satu kasus yang menarik ya. Jadi salah satu contoh dari alkena ya. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, ya kita tentukan saja rantai utamanya ya. Nah, rantai utama itu berarti harus containing atau harus mengandung dari ikatan rangkap ya. Jadi di sini kita pilih saja di sini ya. Nah, ini ikatan rantai utamanya ya. Nah, karena ikatan utamanya itu berarti harus dia itu di nomor yang awal, berarti ini kita kasih nomor satu, nomor dua ya. Oh iya, berarti rantai utamanya itu adalah di nomor dua untuk yang gugus alkenanya. Tapi juga di sini dia punya satu substituen ya. Berarti tinggal kita tuliskan saja substituennya ya. Substituennya berarti adalah metil ya. Karena lokasinya di nomor 2 kita tulis 2. Terus habis itu karena alkenanya di nomor 2 berarti nomor 2 butena. Nah ini berarti untuk penamaan gugus alkena ya untuk yang senyawa butena ini. Nah ini namanya adalah 2 metil 2 butena ya. Ini untuk yang penamaan dari 2 metil 2 butena ya. Oke, monggo bisa ditulis kalau yang ini ya. Pokoknya diinget ya,
pasti ada yang menjadi utama atau penomoran paling utama itu adalah yang rangkapnya, baru diikuti yang substituennya. Ya, ya monggo ya kalau ada yang mau tanya ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini juga ada beberapa penamaan ya. Jadi di sini enak kalau kita lihat di sebelah kiri atas ya sudah ada nomornya, tinggal ngurutkan saja ya. Karena di atas itu C-nya itu ada 4, berarti namanya apa? Mbak siapa? Mbak Anita ya. Mbak Anita apa? Yang sebelah kiri atas ini. Tahu ada yang bisa menjawab? Permisi Pak izin menjawab itu propena bukan ya? Oh, ini C-nya ada 4 ya, bukan 3 ya. Butana buat Butena ya Pak. Ya, Butena ya. Lalu nomornya di nomor berapa itu? Butenanya. Nggak usah takut ya. Itu dari nomor satu ya Pak Nah, penomorannya. oke ya. Jadi karena dia ada di nomor satu ya, ada di nomor satu dan di sini ada 4 C, berarti dia namanya adalah satu Butena ya. Nah, kalau yang ini karena ada 6, makanya dia dinamakan sebagai apa? Ada yang bisa menjawab lagi mungkin? Dua heksena. Nah, karena dia itu tuh ada di nomor 2, makanya di sini dinamakan sebagai 2 heksena ya. Nah, kalau yang ini berarti gimana ini? Ini ada satu atom C rangkap ya.
Terus di sini ada satu substituen. Kira-kira apa nih substituennya? Nomornya ada di berapa? 3 metil 2 butena. 3 metil NO 2 ya. Ini ada yang lebih kecil nih angkanya nih. Mohon maaf, butena. Satu Oh, butena satu but. ya, satu butena ya. Oke, kalau yang ini apa ini kira-kira ini? Ini sedikit unik ya, ada PR-nya ya. Wah, ini ada PR pula ini ya. Ini kita lihat saja dulu, ini berarti ada berapa karbon yang ada di sini? Ada 6 ya. Kita tulis dulu ya, berarti di sini ada heksana ya. Heksena, mohon maaf, heksena. Terus kan letaknya ada di nomor satu, kita tuliskan saja di sini notanya eh, nomor satu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah di sini kan berarti ada substituen ya. Ini substituen, ini juga substituen ya. Di sini berarti ada propil, di sini ada bromo. Berarti di sini kita tuliskan saja berarti bromo sama met propil duluan bromo berarti di sini 6 bromo. Terus habis itu strip-strip di sini ada satu 2 3 4 ya. Satu 3 berarti di sini nomornya nomor 3. Di sini ada propil satu heksena. Itu untuk penamaannya ya. Jadi karena di sini bromonya itu tuh kita anggap sebagai sebuah substituen, maka kita juga wajib menuliskan nama substituennya. Itu ya. Oke, monggo ya bisa ditulis ya. Sambil ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya tak ambil minum dulu ya. Duh, haus. Baik, monggo ya kalau ada yang mau tanyakan ya. Ini kita target 40 slide ya.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini ya, satu butena dan dua heksena. Lalu tiga metil butena, satu butena dan juga enam bromo, tiga propil heksena ya. Oh, ini untuk penamaannya ya. Jadi kalau misalnya ada bromo seperti ini, jangan lupa diberikan yang namanya eh, substituen ya di situ ya. Oke. Nah, ini juga sama ya untuk siklopentena ya. Siklopentena pun tetap nanti diberikan yang namanya penomoran ya. Tapi karena di sini nggak ngaruh ya, mau ditaruh di nomor manapun itu tetap akhirnya tidak diberikan penomoran. Jadi kalau misalnya hanya terdiri dari rantai utama dan juga cabang ya. Jadi kalau misalnya di sini eh, misal hanya ada rantai utama ya, jadi nggak usah diberikan nomor ya. Kenapa kok tidak usah diberikan nomor ya? Mubasir ya. Karena mau diberikan nomor pun ya tetap pasti nomornya nomor satu ya. Tapi berbeda cerita kalau misalnya dia itu ada substituennya. Tapi kalau ada substituennya ya harus dituliskan ya. Harus dituliskan ya. Nah, nah, kalau misalnya ini ada substituennya ya. Jadi kalau misalnya ada substituennya itu ya berarti wajib dituliskan penomorannya ya. Seperti contohnya ini kalau misalnya ini kan ada sikloheksana ya, tapi karena dia punya gugus rangkap yang ada di sini maka namanya adalah sikloheksena ya. Tapi kalau misalnya dia tuh ada punya satu gugus substituen ya udah ditulis satu metil sikloheksana ini nggak sengaja nggak ditulis ya. Jadi seharusnya sini ditulis ya. Jadi penamarannya adalah satu metil satu sikloheksena ya. Nanti kalau misalnya kalian nulis apa enggak ya enggak ngaruh sih nanti ke saya ya. Pokoknya kalau misalnya ada penomorannya kalau bisa ditulis ya. Terus ini juga yang ketiga ini ada tiga klorosikloheptena ya karena di sini ada metil, ada klorin, ya ada klor ya. Dituliskan juga di sini tiga klorosikloheptena ya atau bisa dituliskan sebagai tiga kloro satu sikloheptena ya. Dituliskan nggak apa-apa, nggak dituliskan juga nggak apa-apa kalau kasus ini ya karena tetap penomoran paling utama dia ada di rantai double bond ya. Jadi yang terangkap itu menjadi yang nomor utama gitu. Enggak kalau ada yang tanyakan.
Oke, selanjutnya ya, saya lanjutkan lagi. Nah ini ya, ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini dia itu berarti yang jadi penomoran itu di nomor 1 dan juga di nomor 4 ya. Berarti di sini namanya adalah 14 karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia tuh namanya adalah heksana ya, tapi ini karena ada 6 berarti namanya adalah heksandiana ya. Kenapa di? Karena dia di sini ada dua rangkap, terus habis itu 1, 4 heksandiana ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini yang sebelah kanan, berarti penomorannya itu sebenarnya yang paling enak itu ya kita cari yang pasti yang kita utamakan yang pertama adalah yang rangkap ya. Terus habis itu yang kedua kita cari yang substituen ya. Nah, kalau data ini berarti setelah kita pastikan yang nomor satu entah yang ini, entah yang ini ya. Terus habis itu kita lihat substituennya. Substituennya yang paling banyak itu yang di sebelah kanan sini ya, dibandingkan yang di bagian bawah sini. Makanya penomorannya itu kita mulai dari yang di 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya seperti itu ya. Atau di sini nomor satu. Saya kalau ngefeeling ini nomor satunya di sini. Tapi kita coba lihat. Oh tidak ya. Ternyata untuk nomor satunya itu nanti dilihat dari nilai sini ya. Dari nomor sini. Jadi saya ulangi ya. Hmm. Nah, untuk penomorannya sendiri berarti penomorannya itu dimulai dari sini ya, dari sini terus lanjut ke sini ya, ke sini, sini, sini dan juga sini. Nah, di sini karena di sini nomor satu, maka di sini nomor dua, nomor tiga, empat, lima dan juga enam ya. Nah, karena rantai utamanya itu adalah sama 6 ya. 6 berarti dia itu adalah heksena ya. Kenapa heksena? Karena dia itu tuh terdiri dari ikatan rangkapnya satu, ya. Terus di sini nomor satu. Nah, di sini ada dua substituen ya, ya. Ini metil, metil, ini kan metil ya. Ini juga metil ya karena satu C, ini satu C. Ini juga metil, berarti namanya adalah trimetil ya. Berarti nomornya adalah 3, 3, 6 strip trimetil. Satu heksena ya. Oke, ada yang masih bingung. Jadi saya ulangi ya, penomoran itu dilihat dari rangkap, terus habis itu dilihat kalau misalnya dia masih punya substituen, substituennya banyak, misalnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita bisa pilih salah satu yang dia itu tuh yang paling banyak substituennya. Di kasus ini berarti yang paling banyak itu yang sebelah atas ya. Nah, setelah itu berarti kita pilih dia tuh nomor 3, habis itu setelah sudah kita pilih yang nomor 6. Kalau sudah kita tinggal terapkan saja ya. Kita tuliskan rantai utamanya yaitu heksena, kita pilih nomornya satu heksena. Lalu karena ada tadi 3 substituen ya, yang mana semuanya itu adalah metil, kita tuliskan saja 33,6 trimetil, satu heksena. Nah, ini 336 trimetil sikloheksana. Kalau yang di kanan 14 sikloheksandiena atau heksadiena ya. Sama saja. Kalau saya sih hobinya ada heksannya ya. Tapi di sini namanya adalah heksadiena ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan monggo.
Oke ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Mudeng apa berarti ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ternyata kalau misalnya alkena itu juga punya gugus alkil ya, namanya adalah alkenil ya. Ini contohnya di sini adalah etenil, terus habis itu ada juga yang namanya 2 propenil ya. Ini namanya adalah vinil dan juga alil ya. Jadi ini adalah masing-masing substituen dari gugus alkil ya. Oke, itu ya untuk gugus alkenil ya, vinil dan juga alil ya. Oke, contoh ya, di sini ada gampang sekali ya. Ini contoh misalnya ini ada gugus gugus bukan gugus ya ini ya. Ini contoh lagi ini ada 2C, ada 4C ya. Ada 4C terus habis itu dia tuh ada gugus rangkap ya di situ ya. Tentu saja di sini dapat nomor 1 ya. Terus namanya adalah menjadi eh, coba sih barangkali ada yang mau bisa menjawab. Nomor 1 itu apa namanya? Eh, ada yang bisa menjawab? Nomor 1 ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Yang pertama itu butena, Pak. Butena ya. Nomornya berapa? Nomornya 1. 1 Butena ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Yang nomor 2 kira-kira apa? Nomor 2 pentena, Pak. Nomor 2 1 2 3 4 5. Oke, Pentena ya, Pentena. Tapi kan di sini ada substituen ya. 1 2 3 4 5. Dan ini substituennya di mana ini? Di nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Berarti di sini adalah 4 apa? 4 apa? Oke. 4 metil ya. Oke, yang nomor 3 apa itu? 3 Ante, bromo, 1 heksena. 3 bromo, 1 heksena ya. Kenapa heksena? Oh, enggak heksena ya. Saya lupa tadi kayaknya nggak ngasih nomor siklo ya. Oh iya, saya lupa ngasih siklo. Jadi ini siklo ya. Jadi ini sikloheksena ya. Jangan lupakan siklonya ya. Terus di sini nomornya nomor 1 ya. Terus di sini nomor 3 bromo, 1 sikloheksana. Jangan lupakan ya. Saya juga malah lupa ya. Kalau misalnya yang siklik itu tuh berarti yang dia itu bundar ya. Oke. Oke, itu yang penamaan atau contoh penamaan dari alkena ya. Jadi kalau alkuna nanti sama aja ya. Oke, oke. Ini mungkin nomor ah, nomor 1 apa kira-kira? Tuh kalau pecet. Ini tuh berarti rantai utamanya yang bawah ya. Kalau ini rantai utamanya itu berarti yang ini ya.
Ini malah gampang ya. Oke, nomor satu ya. Nomor satu apa itu kira-kira itu? 2 etil, 1 putena. Nah, ini nomor satu, nomor Pentena. satu, dua, tiga, empat, lima ya. Karena ada lima berarti namanya adalah pentena ya. Ini nomornya adalah satu. Terus di sini karena ada substituennya itu berarti ini etil ya. Berarti di sini nomornya namanya adalah dua etil, satu pentena ya. Kalau ini nomornya kalau penomoran kita tetap alkenanya atau gugus rangkapnya itu yang double, yang nomor pertama, terus diikuti yang terakhir itu berarti yang substituennya tadi ya. Berarti ini apa ini namanya ini? 6 dimetil, 3 6,6 heptan. dimetil ya. Terus habis itu 3 heptena Hepten. ya. Oke. Kalau ini ya ini juga gampang ya. Ini mudah ini nomor satu, dua, tiga ya. Berarti ini namanya adalah apa ini gugus metil, metil tapi ada di nomor 2. Terus ini nomornya berarti 13 sikloheksandiena. Ya. Oke, itu yang alkena ya, seperti itu. Oke, lanjut aja ya. Alkuna saya pikir nggak usah karena nanti penamaannya sama persis dengan punyanya alkena ya. Nah, kita lanjutkan ke isomer pada alkena ya. Jadi memang di isomer di dalam alkena itu nanti ada beberapa macam ya isomer ya. Sambil ditulis ya, ini penting juga. Nanti ada isomer struktur dan juga isomer geometri ya. Jadi nanti kalau isomer struktur itu perbedaan pada posisi ikatan, rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom ya. Jadi nanti yang membedakan antara isomer pada alkena itu nanti dia tuh jumlahnya lebih banyak karena nanti bisa satu ada substituen, yang kedua nanti adanya gugus alkena ya. Jadi monggo bisa ditulis sampai sini saja ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan adanya perbedaan ya antara gugus alkena dan juga gugus alkena dengan alkana ya. Jadi adanya perbedaan struktur geometri ya. Oke, kalau sambil melihat. eh Mana ini?
Ya, selanjutnya, jadi nanti ada yang sedikit unik, yaitu adalah isomer geometri ya. Jadi nanti ada istilah E dan juga ada istilah Z ya. Nah, sebagai contoh untuk isomer dari alkena itu seperti ini ya. Jadi karena ada posisi letak, ada pengaruh dari posisi letak saja yang tadinya C4 itu hanya punya dua isomer. Kalau misalnya di alkana, dia punya yang namanya tiga isomer ya. Kenapa tiga isomer ya? Karena satu tadi, karena ada posisi letak dari gugus alkenanya ya, yang mana bisa berubah posisi ya, kadang bisa di kiri, kadang bisa di tengah ya, kadang juga bisa di T ya, seperti ini ya. Terus itu untuk yang isomer alkena ya. Ini bentuk-bentuk isomernya ya. Nanti soalnya isomernya isomer alkana ya. Nah, untuk yang isomer geometri, ya ini juga sedikit yang unik ya. Jadi nanti ada yang namanya stereo isomer ya. Atau isomer yang istilahnya itu tuh karena dia itu beda bentuk geometri ya. Jadi stereo isomer yang berbeda karena gugus-gugus yang berada pada satu di sisi atau sisi yang berlawanan terhadap letak ketegaran molekul ya. Jadi nanti kalau isomer yang geometri ini, dia itu nanti kayak punya satu titik kuncian, ya. Satu titik kunciannya itu berada di gugus C double bond C atau gugus rangkap, ya. Perbedaan pada penempatan atom atau gugus atom di sekitar ikatan rangkap. Jadi nanti yang membedakan satu isomer dengan isomer yang lainnya itu nanti dari posisi substituennya dia tapi pada ikatan rangkapnya. Jadi nanti ikatan rangkapnya itu kayak membentuk sebuah cabangan atau percabangan yang membentuk tulisan Y tapi bolak-balik ya. Persyaratan isomer geometri dalam alkena tiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat dua gugus yang berlainan. Jadi nanti stereoisomer ini bakal bisa dikatakan stereoisomer geometri, tapi harus dia tuh punya dua gugus yang berlainan ya. Ini daripada kelamaan saya ambil contohnya aja ya. Nah ini ya. Atau tulis dulu aja deh. Ini bagian ini isomer geometri biar sedikit ada catatannya ya. Paling nggak ada pembahasannya dulu ya. Kita kasih waktu 2 menit ya. 3 menit lah. Oke ya, saya lanjutkan lagi untuk isomer geometri ya. Nah, untuk isomer geometri ini sedikit ada keunikan ya, dan pasti nanti ada juga soalnya di ujian ya. Kalau nggak salah sih 4 soal ya. Untuk isomer geometri ini ya. Jadi warning, ini keluar di ujian. Mana ini? Keluar di ujian.
Ujian tes. Nah, di sini ya, jadi kalau dibilang itu adalah yang menjadi titik core atau titik utama dari sebuah isomer dari geometri, ya, isomer dari geometri itu tuh adalah adanya C double bond C ini ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai sebuah karbon sp2 ya. Wah, ramai banget ya. Nah, saya cari pelakunya. Oke. Nah, ini untuk yang menjadi core utama itu adalah karbon sp2 ya. Karbon sp2 ya. Jadi di sini ada C double bond C. Nah, ini yang menjadi istilahnya utama ya. Nah, C double bond C ini itu tuh kan dia nanti bisa berikatan dengan C dengan yang lain ya, atau bisa berikatan dengan H atau H atau H. Jadi ini kalau digambarkan, kalau secara umum saya punya ini gambarnya sebelah kiri saja ya. Saya punya C, C, C ya. Ini kalau saya lengkapin kan berarti ini CH2, ini CH, ini CH3 ya. Nah ini kalau saya gambarkan, ini kan dia berarti menjadi titik core utama ya. Nah ini titik core utama. Nah titik core utama ini kalau saya gambarkan berarti ini C double bond C. Nah, sebelah kanan sini karena dia berikatan dengan 2H, berarti di sini ada H, di sini ada H. Ya. Lah yang di sini, C yang di sini dia tuh berikatan dengan 1H, ya, hanya satunya ke bawah. Terus habis itu di sini ada yang ke atas. Ke atas itu berarti berikatan dengan CH3 ya. Berarti di sini berikatan dengan CH3. Lah ini dia menjadi yang namanya suatu isomer geometri ya. Nah, isomer geometri ini juga penamaannya cukup unik ya. Jadi nanti penamaannya sedikit berbeda ya. Jadi nanti ada yang dia itu namanya cis, ada juga yang namanya itu trans ya. Jadi ada yang namanya cis dan juga trans. Ini sebagai contoh berarti ini adalah suatu atom C tapi jumlahnya ada 5 ya. Ini kalau saya gambarkan di sebelah kiri berarti strukturnya ini adalah C, C double bond C, terus di sini ada C, habis itu ada C ya. Ini berarti CH3, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3 ya. Nah ini kalau saya gambarkan berarti ini kan yang utama berarti C double bond C. Ini yang ke bawah berarti punyanya H, ini berarti H yang ke bawah. Ini yang jadi ke atas berarti punyanya CH3 ya. Ini yang ke atas berarti punyanya C2H3 atau CH2 saja kita ngikut sesuai gambar ya. CH2, CH3. Terus yang ke bawah itu H ya. Nah, eh struktur ini itu tuh nanti bisa bolak-balik atau bisa berotasi ya. Jadi struktur ini tuh nanti bisa berotasi ya atau bisa tuh berubah-berubah bentuk ya. Jadi terkadang itu tuh yang kalau di atas ini dia itu kan gambarnya itu dia itu kan di atas ya. Yang sini tuh dia di atas, ini di bawah hanya di bawah CH2 CH3-nya di atas. Kalau ini kan CH2 CH3-nya di atas, hanya di bawah ya. Tapi bisa juga dibalik. Jadi hanya juga bisa berotasi atau berpindah lokasi di atas, bisa yang CH2 CH3-nya atau etilnya itu di bawah ya. Nah, perbedaan lokasi ini itu tuh nanti bisa menyebabkan sifat dan struktur kimianya itu nanti berbeda ya. Jadi sifatnya itu nanti berubah kalau misalnya dia itu tuh nanti berbeda bentuk ya. Sifatnya berubah. Makanya di kimia itu eh, perbedaan struktur yang hanya perubahan seperti ini pun nanti tuh bisa menyebabkan yang namanya perubahan sifat sehingga perlu adanya penamaan ya. Makanya di sini ada penamaan berbeda ya. Jadi di sini ada yang namanya cis 2 pentena dan juga trans 2 pentena ya. Jadi ini kalau misalnya saya gambarkan ini, wah ini saya nggak jelas ya gambarnya ya. Ini kan gambarnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena ada 5 namanya
tanah, tapi kalau misalnya di sini karena dia ada double bond di nomor 2 berarti namanya adalah dua pentena ya. Nah, dua pentena ini itu bisa jadi dua isomer geometri ruang. Kalau dia itu tuh di atas semua atau dia itu tuh nanti dikatakan sebagai sejajar ya atau istilahnya dia tuh sejajar, dia itu namanya adalah cis ya atau bisa nama lainnya adalah simbolnya Z. Tapi kalau dia itu tuh eh, nyerong ya, dia itu namanya adalah Z. Nah, Pak, taunya gimana? Kok itu tuh nanti saya pilih cis apa trans ya? Kalian lihat yang istilahnya itu nanti gugus etilnya itu berbeda ya. Jadi gugus-gugusnya itu yang lebih besar atau lebih prioritas nanti itu nanti menjadi eh, menjadi pokok yang dilihat ya. Kalau di istilahnya itu berarti yang kamu amati itu bukan yang kecil-kecil, tapi yang kamu amati itu yang istilahnya berpengaruh-berpengaruh ya. Kalau H itu kan dia itu kan gugus atom yang kecil ya, tidak besar. Beda seperti misalnya bromo, kloro, atau misalnya etil, metil itu kan dia itu kan lebih besar atau istilahnya berbeda. Makanya itu yang menjadi pokok bahasan. Nah, kalau dia gugusnya tadi sejajar, maka dia itu cis ya atau Z. Tapi kalau misalnya dia itu nyerong, berarti dia itu trans ya, trans atau E ya, seperti itu. Ini sepertinya ada penjelasannya. Coba ditulis ini dulu ya. Atau ini aja deh ditulis dulu. Monggo pakai kata-katanya sendiri ya. Saya mau beri waktu 4 menit ya. Sambil kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya bingung, ya monggo ya. Pokoknya ada cis, ada trans. Kalau trans itu berarti mereng atau miring ya. Kalau misalnya cis itu berarti istilahnya itu sejajar ya. Atau istilahnya itu tuh berdampingan ya. Bukan istilahnya saring serong ya. Dan juga yang dilihat itu adalah atom-atom yang besar ya, atau istilahnya itu berarti cabang yang besar ya, seperti itu. Ya, oke. Robot ya. Monggo kalau mau tanya, monggo bisa ditanyakan. Nek misalnya pusing ya.
Oke, sudah selesai nulisnya apa mau dilanjut lagi? Muat sekali ya. Jadi intinya itu nanti dibikin utamanya yaitu C double bond C ya. Terus nanti dilihat substituennya ketika nanti C double bond C ini tuh seperti apa ya. Dia tuh apakah menyamping ataukah dia itu tuh sejajar ataukah dia itu menyamping ya. Nah ini ya salah satu atau salah banyak dari contohnya ya. Ini kalau kita lihat di atas itu dari satu butena ya. Jadi satu butena itu karena dia itu tuh strukturnya C, 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 double bond C, ini ada H2, ini ada H, terus di sini ada H2, H3 ya. Maka di sini itu nanti bisa jadi dua cabang ya, dua percabangan ya. Percabangannya berarti di sini H dan juga H. Ini H dan juga H. Terus yang satu di sini ada percabangan C ke arah C yang di sini, ada juga percabangan yang ke H ya. Nah, ini ada yang ke H dan juga ada yang ke CH2, CH3 ya. Nah, ini kalau kita lihat ya ini nggak ada Z, nggak ada E-nya ya. Kenapa? Karena ini identikal ya atau identik ya. Kalau di gambar di sini identik. Berarti dia itu ya tidak ada yang istilahnya lebih prioritas atau yang lebih besar sehingga dia tidak bisa dicari cis ataupun trans. Ya juga namanya satu butena gitu. Ini namanya 2 metil propena. Kenapa 2 metil propena? Jadi ini tuh dari C, 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 habis itu C ya. Nah, ini double bond ya. Dan ini kalau dilihat ini kan ada H2, ini ada H, ini ada H ya. Ini berikatan dengan CH3 dan juga CH3 ya. Ini berarti di sini ada H yang ada di sini ya. Terus di sini ada belum, belum. Terus ada juga CH3 ya. Di sini ada CH3 dan juga CH3 ya. Jadi di sini akhirnya menjadi yang namanya 2 metil propena ya. Nah, ini 2 metil propena itu tuh dia juga bisa, oh nggak bisa kalau ini ya. Ini 2 metil propena ya. Lah kalau ini yang ini beda lagi, ini bukan 2 metil propena ya. Ini harusnya sisi sisi iki 2 metil propena. Ini harusnya namanya adalah metil propena ya. Podo wae 2 metil propena ya. Tapi kalau ini berbeda ya. Kalau ini dia itu berarti ini CH3. Iki dudu 2 metil propena ra. Iki kudune berarti jenenge 2 butena namanya ya. Ini salah ini ya. Ini harusnya diganti ya. Ya, ini namanya bukan 2 metil propena tapi 2 butena ya. Nah, ini dihapus ya. Jadi kalau 2 butena itu kan berarti C, C double bond C, terus habis itu C ya. Nah, C yang ada di sini itu kan dia tuh kan berarti ini H ya. H di sini itu tuh berarti yang di bawah ya. Ini juga berarti ada yang ada di bagian bawah. Ini di sini ada CH3, di sini ada CH3. Nah, ini nanti bisa di bagian atas dan juga di bagian atas ya. Nah, ini tuh nanti bisa saling swap ya, bisa bergonta-ganti ya. Kan atas dan juga bawah bisa berubah posisinya ya. Nah, di sini nanti bisa kebalik yang di sini ya. Nah, ini karena di sini itu berarti dia itu ada CH3 dan CH3, ini berarti kan dia lebih besar ya istilahnya posisinya dibandingkan si punyanya H. Makanya di sini kalau kita lihat karena dia itu sejajar berarti dia namanya adalah eh, cis ya. Ini namanya berarti cis 2 butena ya. Sedangkan ini karena dia saling menyamping atas dan juga bawah, makanya di sini namanya adalah trans 2 butena ya. Atau namanya berarti sebentar saya juga nggak paham. Nah ini berarti namanya Z ya, Z2 butena. Ini namanya adalah E2 butena ya, gitu. Gimana? Rada mumet ya. Jadi itu untuk penamaan dari eh, cis dan juga trans. Pokoknya trans itu yang nyamping. Kalau misalnya
JIS itu yang setara atau sejajar ya. Terus juga dalam penemuan atau penentuan dari mana kita tahu bahwa dia sejajar apa nyamping, kita lihat dari bentuk strukturnya ya. Jadi kalau misalnya C double bondnya itu tadi semuanya di atas ya berarti dia itu cis. Tapi kalau misalnya dia tuh saling menyimpang yang prioritas tadi dia itu berarti eh, trans seperti itu. Ini skip saja. Nah ini monggo bisa ditulis dulu ya. Jadi sistem cis dan juga trans kadang-kala memungkinkan untuk itu digunakan tata nama E dan juga Z. Kalau E tadi itu nanti beri itu berseberangan ya atau trans, tapi kalau misalnya Z itu berarti dia itu setara. Pokoknya kalau kita ngomongin trans itu berarti E ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin cis berarti kita ngomongin adalah Z ya. Ini sebenarnya dari tata nama dari seorang Jerman ya gitu. Baik, ada yang menanyakan mungkin? Monggo bisa dituliskan ya, waktunya 2 menit ya. Ah, oke, mungkin itu saja untuk kuliah hari ini ya. Nanti untuk tugasnya nanti saya kirimkan saja di elang ya. Saya nggak tahu nih ngirim tugasnya kapan. Yang penting saya pastikan minggu ini nanti bakal saya kirimkan ya. Oke,